Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha? Semoga sehat-sehat, tetap semangat. Kali ini melanjutkan materi kita tentang puasa. Dengan berpuasa insya Allah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan menjadi hambanya yang bertakwa, insya Allah. Adapun materi sebelumnya yang sudah pernah kita bahas video sebelumnya, yaitu serangkum. Pertama, arti puasa secara bahasa adalah menahan diri dari segala sesuatu. Sedangkan secara istilah, menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Dasar hukum berpuasa, kewajiban puasa terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian rukun puasa ada dua, yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Selanjutnya syarat wajib, ada Islam, baligh, berakal, suci dari haid dan nifas, tidak musafir, dan kuat berpuasa. Syarat sah puasa, Islam, suci dari haid dan nifas, mumayyiz, bukan pada hari yang terlarang. Adapun yang membatalkannya, makan atau minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, datang bulan atau haid, atau melahirkan, hilang akal, gila atau pingsan, kemudian murtad, keluar dari agama Islam. Selanjutnya yang terakhir, yang merusak pahala puasa adalah melakukan perbuatan tercela seperti berdusta, menghina, menggibah, fitnah, berkata kotor, berkelahi, dan sebagainya. Baiklah, inilah materi sebelumnya yang sudah pernah kita bahas. Insya Allah tetap diingat ya. Kali ini Ustaz akan melanjutkan materi kita tentang sunnah-sunnah puasa yang kita lakukan menambah pahala di bulan puasa. Pertama, ketika kita puasa adalah mengakhirkan makan sahur. Disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk makan sahur. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang ingin berpuasa, maka hendaklah ia bersahur. Makan sahurlah karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah. Di antara faedah mengakhirkan waktu sahur adalah semakin menguatkan orang yang berpuasa. Selanjutnya, sunnah puasa yang kedua adalah segera berbuka. Rasulullah SAW bersabda, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Yang ketiga, sunnah puasa yang ketiga berbuka dengan yang manis. Ketika berbuka, disunahkan untuk berbuka dengan kurma atau air. Jika tidak mendapati kurma, maka bisa diganti dengan makanan yang manis-manis. Hal itu akan memulihkan kekuatan ketika kita berpuasa. Selanjutnya yang keempat, sunnah puasa berdoa ketika berbuka. Perlu diketahui oleh anak-anak Ustadz bahwa ketika kita berbuka puasa itu merupakan salah satu waktu terkabulnya doa-doa kita. Di antara doa puasa, dhahabat sawma'u wabtallatil uruku wasabbatul ajru insyaallah. Sesungguhnya rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Kemudian ada doa yang lain, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, kepadamu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman dan dengan rizkimu aku berbuka. Sunnah puasa yang kelima, memberi makan orang yang berbuka puasa. Rasulullah SAW telah bersabda, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa,
maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Dan terakhir, lebih banyak bersedekah dan beribadah. Rasulullah adalah orang yang paling gemar melakukan kebaikan, dan kebaikan yang beliau lakukan di bulan suci Ramadan lebih banyak lagi. Itulah beberapa sunnah-sunnah puasa. Selanjutnya, ada amalan ibadah di bulan Ramadan selain kita melaksanakan puasa. Yang pertama, kita sholat tarawih berjamaah di malam hari setelah sholat isya. Yang kedua, kita melakukan tadarus Al-Quran. Ketiga, kita memperbanyak sedekah. Yang keempat, kita bisa melakukan zikir. Kelima, kita bisa melakukan iktikaf. Kemudian kita juga bisa belajar, menuntut ilmu, dan lain sebagainya amal ibadah di bulan suci Ramadan. Selanjutnya, manfaat puasa. Yang pertama, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa dan ibadah lainnya merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manfaat puasa adalah melatih kejujuran. Di saat berpuasa, kita menahan lapar dan dahaga, mampu untuk tidak makan dan minum, meskipun tidak ada yang melihat, karena kita yakin bahwa Allah yang Maha melihat. Manfaat puasa Ramadan yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang. Dengan berpuasa, kita dapat merasakan penderitaan orang lain. Banyak di antara mereka kelaparan dan kehausan. Sesama manusia, kita harus saling mengasihi dan menyayangi, dengan memberikan bantuan agar mereka juga merasakan kebahagiaan. Manfaat puasa keempat, sehat jasmani dan rohani. Orang yang berpuasa akan merasakan sehat jasmani dan rohaninya, karena Rasulullah SAW telah bersabda, sumu tasihu, puasalah kamu supaya sehat. Yang kelima, melatih kesabaran atau pengendalian diri. Ibadah puasa dapat juga membentuk sikap sabar. Sedangkan sabar adalah sikap utama untuk sukses. Contohnya, orang yang ingin sukses dan berprestasi di sekolah, maka harus sabar dalam belajar. Ingin sukses bermain bola, juga harus belajar, bersabar, berlatih. Ingin sukses masuk surga, maka juga harus bersabar menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi orang yang ingin sukses di dunia dan di akhirat, harus menggunakan sikap sabar. Insya Allah dengan berpuasa kita menjadi orang yang lebih sabar. Demikian saja pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Selamat berpuasa, selamat menjadi orang yang bertakwa, semakin dekat diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.